Pengawas pemilu Bawaslu mengungkapkan ada ratusan ribu tempat pemungutan suara yang masuk dalam kategori rawan terjadi pelanggaran. Temuan ini berdasarkan hasil pemetaan dari 36.136 kelurahan atau desa di seluruh Indonesia yang dilakukan pada 3 hingga 8 Februari 2024. Dalam konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta pada hari Minggu kemarin, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan TPS yang dikatakan rawan terjadi pelanggaran itu diidentifikasi berdasarkan 7 variabel, yakni penggunaan hak pilih, keamanan, netralitas, logistik, lokasi TPS, serta jaringan internet dan juga listrik. Bawaslu petakan tempat pemungutan suara rawan pada pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi. Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator, diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan atau desa di 33 provinsi, kecuali DOB, Papua dan Maluku Utara yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 3-8 Februari 2024. Variabel dan indikator TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih. DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTB, DPK, dan KPPS di luar domisili. Kedua, keamanan, riwayat kekerasan dan atau intimidasi. Ketiga, kampanye, politik uang dan atau ujaran kebencian di TPS. Keempat, netralitas penyelenggara, ASN, TNI Polri, kepala desa dan atau perangkat desa. Kelima, logistik, riwayat kerusakan, kekurangan, kelebihan, tertukar, dan atau keterlambatan. Keenam, lokasi TPS sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan, pabrik atau perusahaan, dekat dengan posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu dan atau lokasi khusus. Ketujuh, jaringan listrik dan Pemungutan suara pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang hanya tinggal menghitung hari. Untuk memastikan surat suara yang dicoblos sah, masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pemirsa, pesta demokrasi di Indonesia segera mencapai puncaknya pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Dan berikut ini hal-hal yang perlu diketahui saat melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara. Inilah pemirsa tata cara untuk mencoblos yang kami kutip dari KPU atau website KPU, Komisi Pemilihan Umum. Anda ini diminta datang ke TPS sesuai dengan nama yang terdaftar sambil membawa formulir dan juga KTP elektronik. Lalu Anda diminta untuk antre dan kemudian mencoblos dengan tertib. Saat masuk ke dalam bilik suara, sebaiknya Anda juga langsung mengecek surat suara yang diberikan dan juga dipastikan tidak rusak. Nah, untuk mencoblosnya, Anda juga diminta untuk menggunakan paku yang sudah disediakan oleh panitia pemungutan suara. Setelah itu, keluar dari kotak suara atau bilik suara dan jangan lupa untuk melipat kembali kertas suara dan juga memasukkannya ke dalam kotak suara. Nah, setelah itu barulah para pemilih ini diminta untuk mencelupkan 1 jari ke tinta setelah mencoblos. Hal ini diharapkan untuk sebagai penanda bahwa kita sudah melakukan pencoblosan dan juga tidak bisa melakukan pencoblosan di TPS lain. Nah, memang untuk memilih suara ini akan dilakukan pada tanggal 14 Februari mendatang dan diharapkan kita semua yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak suara kita sehingga demokrasi kita bisa berjalan dengan baik dan juga bisa dikatakan sukses karena nantinya jumlah pemilih bisa meningkat dibanding dengan tahun 2019 dan bisa di atas 80%.